Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa kembali hadir dalam gereja ini untuk mengikuti peribadatan di pagi hari ini. Majelis GKJ Pekalongan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat dan barangkali ada warga tamu. Dan juga peribadatan pagi hari ini juga dilayangkan via live streaming GKJ Pekalongan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuki peribadatan ada beberapa penekanan warta yang akan kami sampaikan. Mohon izin untuk kami sampaikan. Yang pertama, sidang istimewa Klasis Pekalongan. Klasis Pekalongan akan melaksanakan sidang istimewa dalam rangka ujian calon pendeta atau peremtoir GKJ Bandar pada hari Jumat tanggal 29 November tahun 2024 di GKJ Bandar. Adapun utusan dari GKJ Pekalongan dalam sidang tersebut adalah Bapak Dwi Argo Mursito sebagai penguji, Bapak Triatmo Widodo Diaken, dan Bapak Didi Prasetyo Diaken sebagai utusan utama. Mohon doa jemaat. Untuk yang kedua, tentang pelerahan majelis. Telah diberitakan untuk kedua kalinya, sesuai dengan ketetapan periodisasi pelayanan, ada 5 orang anggota majelis yang akan habis maksa baktinya, yaitu yang pertama Bapak Budi Riono, yang kedua Bapak Sujud, yang ketiga Ibu Diah Retno, yang keempat Bapak Triatmo Widodo, dan yang kelima Bapak Hartono. Oleh karena itu, jemaat kiranya mengajukan 12 orang calon dengan perincian berikut. Dari kelompok Eden, mohon diajukan 4 orang calon. Ada koreksi di warta tertulis 2 orang. Koreksinya untuk Eden 4 orang calon. Untuk Betani 2 orang calon. Nasaret 2 orang calon. Galilea 2 orang calon, dan tambahan untuk kelompok Sinai 2 orang calon. Bagi nomor urut 1, 2, dan 3, karena sudah 2 periode berturut-turut menjabat sebagai majelis, maka yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali. Nama-nama calon diajukan dalam kebaktian Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024 atau minggu depan. Dan dalam rangka mengajukan nama, mohon dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Alkitab, PPA GKJ, dan TGTL GKJ. Yang kedua, kehidupannya sesuai dengan prinsip etika selaku orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Yang ketiga, bersedia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mau bekerja sama. Di samping syarat tersebut, untuk konteks GKJ Pekalongan berlaku ketentuan. Yang pertama, suami atau istri calon adalah warga gereja. Yang kedua, orang tua atau anak calon bukanlah anggota majelis yang masih aktif melayani di GKJ Pekalongan. Demikian Bapak Ibu untuk menjadikan periksa. Demikian penekanan warta dari majelis. Warta selengkapnya Bapak Ibu saged cermati dalam warta gereja yang sudah disebarkan di grup WhatsApp ataupun yang sudah dicetak dalam media cetak di depan pintu gereja. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah pada kesempatan ini Minggu tanggal 24 November adalah ibadah Minggu Kristus Raja.
yang akan dilayangkan oleh Ibu Christina Bota dengan tema Kekuasaan Sang Raja Sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat silakan mengambil saat teduh sejenak. Saat hening cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita awali ibadah pada kesempatan pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya, dan seterusnya. Alam raya, Allah dan manusia, Kau kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah Minggu Kristus Raja dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yang hadir pada ibadah saat ini. Hari ini adalah ibadah Minggu Raja dengan tema Kekuasaan Sang Raja Sejati. Mari kita menyambut tema ini dengan menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 12, bait pertama dan kedua. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, dan seterusnya. Jemaat yang terkasih, kita menyadari bahwa kehidupan kita masih sering ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari bersama-sama menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Kita nyatakan pertobatan kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat, atas segala kasih yang telah Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hingga kesempatan ini kami boleh kembali bersekutu bersama saudara seiman kami di tempat ini Tuhan. Ya Bapa, kami sadar kehidupan kami masih banyak dosa dan kesalahan yang sering terjadi Tuhan. Masih banyak dengki, iri dan cemburu Tuhan yang masih tersimpan dalam hati kami Tuhan. Terkadang perbuatan maupun perkataan kami menyakiti saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni segala kesalahan kami dan mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Tuhan. Kiranya Tuhan, kasih setiamu boleh menyucikan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berucap syukur dan mengucapkan pertobatan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyanyikan nyanyian pertobatan yang terambil dari KJ 25 bait yang pertama dan bait yang kedua. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku, dipersilahkan berdiri. Setelah kita berdoa pengakuan dosa dan menyanyikan doa pertobatan, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 392 bait yang pertama. Ya
Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan saya hantarkan. Bapa kami yang di sorga, saatnya Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 37. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang engkau telah perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Hari ini adalah hari Kristus Raja. Bertepatan dengan ibadah lintas generasi, nggih. Jadi anak-anakku serta ibu-ibu semua bergabung dalam ibadah saat ini. Dan tema ibadah pada minggu ini adalah kekuasaan Sang Raja sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Minggu Kristus Raja adalah minggu ke-27 setelah Pentakosta. Minggu terakhir dalam kalender liturgi gereja. Minggu depannya gereja sudah memasuki minggu Advent yang pertama, yaitu tepat pada tanggal 1 Desember. Dalam pemaknaan minggu ini, kekristenan menyadari bahwa konsep raja yang digambarkan di dalam dunia berbeda dengan konsep raja yang dibawakan oleh Yesus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa arti raja, yaitu raja adalah penguasa tertinggi dalam suatu kerajaan.
biasanya diperoleh sebagai warisan. Arti yang kedua, raja adalah orang yang mengepalai dan memerintah suatu bangsa. Kepala daerah istimewa, kepala suku, sultan. Dan arti yang ketiga, raja adalah orang yang besar kekuasaannya atau pengaruhnya dalam suatu lingkungan, atau orang yang mempunyai keistimewaan khusus seperti sifat, kepandaian, dan kelicikan. Raja dalam dunia adalah orang nomor satu dalam lingkungannya, dan semua orang menghormati dan melayani. Pertanyaan untuk anak-anakku, negara Indonesia dikepalai oleh seorang raja atau presiden? Ayo abang Yos, negara Indonesia dikepalai oleh siapa? Presiden. Yang sebelah sini anak-anakku, oleh presiden. Siapa nama presiden kita sekarang? Pinter, Bapak Prabowo. Kenapa sih bukan seorang raja? Kenapa harus presiden? Karena negara Indonesia, negara kita berbentuk republik. Itu pertanyaan untuk anak-anak. Nah, sekarang menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus itu raja yang bagaimana menurut arti definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ayo, masa kalah sama anak-anak? Ya, berdasarkan arti raja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yesus adalah penguasa tertinggi dalam suatu kerajaan, tetapi bukan kerajaan dari dunia ini. Terus, kerajaan dari mana? Konsep raja menurut Yesus berbeda sama sekali. Kerajaanku bukan dari dunia ini, kata Yesus di Yohanes 18 ayat 36. Kerajaan dunia sangat bertolak belakang dengan kerajaan yang ada di dalam pikiran Yesus. Yesus adalah raja yang memiliki kekuasaan di dalam menyatakan kebenaran. Tetapi lebih daripada semua itu, Yesus adalah raja yang rendah hati. Hal ini nampak dari sikap Yesus yang tidak menjawab pertanyaan Pilatus secara langsung, yang terdapat pada ayat 33. Engkau inikah raja orang Yahudi? Di dalam ayat 34 jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Mungkin saat itu kalau misalnya saya ditanyain pada saat saya yang menjadi raja, apakah engkau adalah raja? Aku jawab, ya iya aku seorang raja, jangan macam-macam. Tetapi Yesus tidak. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya seorang raja. Kerajaan yang kekal memang sulit dilihat dan diterima oleh dunia. Terlebih ketika Yesus menyatakan bahwa kerajaannya bukan dari sini, yang malah ditafsirkan oleh Pilatus sebagai penegasan bahwa Yesus adalah seorang raja. Di dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 ini sebenarnya membuka
realita kerajaan Yesus. Walau itu kerajaan yang sulit untuk dilihat karena terwujud di dalam penyaliban. Kisah ini menunjukkan seperti orang Yahudi, kesetiaan pada kekuatan dunia membuat kita menolak kerajaan Allah, sehingga sulit untuk melihatnya. Kita masih sering memikirkan hal-hal duniawi, memikirkan pekerjaan kita, sehingga kita lupa menyapa Tuhan Yesus. Melalui firman ini, ada dua pilihan yang disodorkan. Yang pertama, Pilatus sebenarnya mengetahui kebenaran tentang siapa Yesus, tetapi ia lebih memilih mempertahankan kedudukannya. Banyak di antara kita lebih memilih kedudukan dibanding daripada kita mengakui siapa itu Yesus. Ya, saya dengar beberapa teman biar aman, tetapi itu tidak boleh. Yesus Kristus adalah harga mati. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, Yesus dalam kondisi terpuruk pun tidak begitu saja menyerah. Yesus tetap mempertahankan apa yang menjadi rencana karya Allah melalui dirinya. Terlebih daripada itu, dalam situasi yang mengancam jiwanya pun, Yesus tetap memuliakan Allah. Ia tidak gentar dengan konsekuensi hukuman yang akan menimpa di depannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, melalui perayaan Minggu Kristus Raja, kita merayakan jabatan dan kemuliaan Yesus sebagai Raja. Namun sesungguhnya, seharusnya setiap waktu umat manusia menyadari bahwa penguasa langit dan bumi adalah Yesus Kristus. Eksistensi Yesus selaku Sang Firman yang kekal, wibawa dan kuasa ilahinya, dan undang-undang kerajaan Allah yang dilandasi oleh kasih dan keadilan, seharusnya tidak ada alasan manusia untuk meragukannya. Pertanyaannya, masihkah kita akan meragukan akan kuasa Sang Raja sejati di dalam hidup kita? Mari, dengan berserah penuh kepada Dia Yesus yang mampu memelihara hidup kita, kita serahkan kehidupan kita ini kepadanya dan bersandar akan tuntunannya dan pertolongannya melalui setiap caranya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita setelah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang indah ini. Ajarkan kepada kami Bapa untuk terus percaya bahwa Engkau adalah Raja yang memiliki kekuasaan di dalam menyatakan kebenaran. Sehingga kami anak-anak-Mu akan terus memuliakan dan meninggikan Engkau sebagai Sang Raja sejati serta bersandar hanya kepadamu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama umat Tuhan di seluruh bumi dan di segala zaman, marilah kita mengingat baptisan kita bersama
Dan marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kembali dengan mengucap demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, saya hantarkan. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang senantiasa selalu menyertai kami. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Pekalongan, khususnya gereja Kristen Jawa, baik yang ada di Pekalongan maupun yang ada di Pepantan-Pepantan. Berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Dwi Argo Mursito dan keluarga. Engkau beri kesehatan agar senantiasa dapat melayani ke seluruh jemaat GKJ Pekalongan ini. Bapak dan Ibu Majelis, panitia-panitia, komisi-komisi, kelompok-kelompok, Engkau berkati juga, sehingga dapat melaksanakan seluruh program-program gereja dengan baik. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami Adi Yuswo, dengan segala pergumulan yang mereka alami. Engkau berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat melanjutkan hidupnya dengan bersandar hanya kepadamu. Kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat GKJ Pekalongan, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau beri pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, Engkau beri mereka kesembuhan. Dan bagi mereka yang saat ini sedang mencari jodoh, Engkau berikan jodoh yang sepadan, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, tak lupa kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang berada di luar kota, bagi mereka yang sedang melanjutkan pendidikan maupun mereka yang sudah bekerja. Berkatilah mereka juga ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan semua itu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapak Presiden beserta menteri-menteri Engkau berkati, sehingga dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan adil dan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan pilkada serentak yang pelaksanaannya 3 hari lagi, tepatnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Kami memohon pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam setiap tahap pelaksanaan. Berkatilah para pemimpin dan para penyelenggara pilkada, mulai dari Komisi Pemilihan Umum hingga petugas di lapangan, mulai dari PPK, PPS, dan KPPS. Berikanlah mereka hikmat, integrasi, dan ketulusan hati di dalam menjalankan tugas mereka. Kiranya mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan negara di atas segalanya. Jauhkanlah dari segala bentuk konflik dan perselisihan
yang dapat merusak kedamaian dan keharmonisan bangsa kami. Kami serahkan seluruh proses pilkada ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami yang tidak sempurna ini, yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, anak-anak, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sebelum persembahan kita kumpulkan, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan yang terambil dari Wahyu 7 ayat yang ke-11 dan 12. Wahyu 7 ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua, dan keempat malaikat itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Sembari kita kumpulkan, kita akan juga memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 bait yang pertama, keempat, dan kelima. Mari puji Raja surga dan seterusnya. Kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan ini di dalam doa saya antarkan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Perkenankanlah Tuhan kami hamba-hamba-Mu pada saat ini menghampiri tahta-Mu kembali, penuh ucapan syukur serta terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah memberikan firman-Mu pada kami. Semoga firman-Mu ini akan benar-benar menjadikan landasan dalam kehidupan kami. Dan kami juga telah Engkau berikan waktu untuk bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur bersama-sama mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan istimewa yang lain yang kami persembahkan pada saat ini, terlebih jiwa raga kami persembahkan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan terima. Karena hanya inilah yang dapat kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengetahui segalanya. Sehingga apabila di dalam kami memberikan persembahan ini, mengumpulkan persembahan ini, terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan sendiri yang akan mengampunkannya. Sehingga persembahan ini benar-benar dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu, terutama di Gereja Kristen Jawa Pekalongan ini dan gereja-gereja di sekitar kami. Tuhan, kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, kiranya Tuhan berikan kemampuan, sehingga dapat menggunakan persembahan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan pada kami doa Bapa kami yang demikian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 2 bait yang pertama, Mulia, Mulia Namanya. Kekuasaan
Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku yang terkasih, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.